Apa kalian rindu dengan intro AB Channel, gengs? Perasaan gak ada like-like acan, apalagi komen. Tapi janji ya, setelah ini like komen sehubrek, kalau perlu share aja sekalian. Yuk, mari kita gaungkan. Halo gengs, kembali lagi bersama AB Channel, channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. BTW, sudah siapkah mental kalian untuk menyaksikan film yang memborong 6 sekaligus piala Oscar, 163 penghargaan, 278 kali masuk nominasi, 83% skor di Rotten, 90% skor audiens, dan rating 8 di IMDb, di mana sequel Dune ini sudah ada jadwal rilisnya, tanggal 1 Maret 2024 di Imiriki dan 13 Maret 2024 di tanah air kita. Jadi seseru apa atuh cenah filmnya, gengs? Kita aja langsung ke filmnya. Di sebuah planet bernama Arrakis, di mana planet tersebut seluruh daratannya adalah padang pasir, seseorang bernama Chani berasal dari bangsa Fremen yang merupakan penduduk asli Arrakis. Dia bernarasi kalau tanah kelahirannya itu telah dibegal oleh bangsa asing bernama Harkonnen, di mana mereka telah datang ke sini jauh sebelum si Chani itu dilahirkan. Tujuannya untuk memanen rempah-rempah yang terdapat di atas permukaan gurun untuk mereka gunakan sebagai sumber energi dalam sebuah perjalanannya antar bintang yang biasa mereka lakukan dengan kecepatan secepat cahaya. Namun usaha si Chani dan bangsanya untuk mengusir Harkonnen menemui kegagalan dikarenakan mereka kalah jumlah dan perbedilan. Namun hal itu tidak membuat semangat si Chani kendor layaknya kolor bapak. Dia pun bertekad suatu saat bangsanya pasti akan kembali merdeka dan film pun baru akan dimulai. Beralih ke semesta lain bernama Caladan yang merupakan basecampnya bangsa Atreides, diperlihatkan seorang pemuda yang terbangun dari molornya akibat mimpi aneh. Dia bernama Paul Atreides. Tanpa tamas terlebih dahulu, si Paul langsung menyantap sarapan nasi uduk bersama ibunya bernama Lady Jessica. Beliau merupakan salah satu dari perkumpulan penyihir yang disebut dengan Bene Gesserit. Dia mampu mengendalikan orang hanya dengan bacotannya saja. Uyah, hente TS kaluhur atau buah jatuh tidak jauh dari pohon. Peribahasa tersebut pun berlaku di sini karena pasalnya si Paul ternyata mewarisi kekuatan tersebut. Give me the water. Tapi itu bukan tidak sopan ya, gengs, karena si Paul ini anak yang berbakti, soleh dan rajin menabung. Itu semua adalah atas permintaan si mamahnya itu sendiri untuk ngetes ilmu bacotnya si Paul yang masih jauh dari kata sempurna. Singkat waktu, ayah si Paul bernama Duk Leto bersama dua perwiranya yaitu Gurney dan Hawat menyambut kedatangan utusan Saddam IV dari semesta Corino yang merupakan pemimpin tertinggi dari semua semesta yang ada, mendatangi Atreides untuk menyampaikan pesan dari sang kaisar agung bernama Padishah, disaksikan langsung oleh para saudari dari Bene Gesserit, perwakilan Spacing Guild, dan anggota pengadilan kekaisaran. House Atreides shall immediately take control of Arrakis and serve as its steward. Do you accept? Segel yang ditekenkan pada dokumen menandakan kalau Atreides siap mengemban tugas tersebut, meskipun si Leto sama sekali tidak menyangka kalau kedatangan mereka adalah untuk meminta Atreides menggantikan Harkonnen di Arrakis. Setelah upacara selesai, si Paul menemui seseorang prajurit elit yang sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Dia bernama Duncan. Mengetahui si Duncan akan OTW ke Arrakis duluan, si Paul minta supaya membawa dirinya ke sana. Dengan dalih akhir-akhir ini si Paul selalu bermimpi tentang Arrakis dan Fremen. Kalau dalam mimpinya itu, si Duncan ketiwasan akibat peperangan. Dengan adanya si Paul di sana bersamanya, mungkin akan membuat si Duncan tetap hidup. Namun hal itu tidak membuat si Duncan ngegibrig sedikit pun. Please, mimpi adalah tempat kita membuat 1000 pulau yang terbuat secara alami dari cairan adai. Percayalah, itu hanya bunga tidur. Seraya menolak si Paul karena terlalu berbahaya bagi keselamatannya.
Tidak diizinkan si Duncan, lantas si Paul menemui ayahnya karena restu dari ayahnya inilah yang akan membuat si Duncan tidak bisa mengelak lagi. Namun faktanya si ayah juga tetap melarang si Paul. Pasalnya bukan bahaya dari Fremen atau gurun yang ditakutkan si ayah, melainkan bahaya politik alam semesta, di mana utusan tadi yang memberi tugas pada Atreides supaya segera mengambil alih Arrakis dicurigai si ayah kalau Kaisar seperti menyediakan panggung untuk semesta Atreides dan Harkonnen berperang, karena itu akan melemahkan dua kubu tersebut, terlebih pada Atreides karena para semesta agung memandang kita sebagai pemimpin yang sangat jelas itu merupakan ancaman buat si Kaisar. Maka dari itu si ayah ngutus si Duncan untuk melakukan sebuah kong kali kong dengan Fremen. Di Atreides kita punya kekuatan udara dan laut, sedangkan di Arrakis kita harus mengolah kekuatan gurun dengan cara membuat aliansi bersama para Fremen. Mendengar hal itu si Paul pun jadi lebih semangat untuk berlatih, ditemani si Duncan sebagai pelatih sekaligus duel lawannya sambil mengukur kemampuan si Paul. Tak lupa juga mereka mengaktifkan sebuah alat samodel armor yang meskipun armor tersebut tetap bisa ditembus jikalau penggunanya lengah atau slow respon terhadap serangan. Setelah selesai berlatih, si Duncan mewanti-wanti si Paul supaya terus mengasah kemampuannya karena kita tidak tahu bahaya besar apa yang akan menimpa di Arrakis. Terlebih, Harkonnen sangat dikenal si Duncan kalau mereka adalah si paling brutal. Kita pergi ke semesta lain lagi bernama Gidi Prem. Pemimpin pasukin Harkonnen bernama Raban menemui atasannya bernama Baron untuk melapor kalau pesawat terakhir kita telah meninggalkan Arrakis. Namun di sini si Raban bertanya-tanya, kenapa si Baron memberikan begitu saja Arrakis yang telah kita bangun selama 80 tahun? Yang ternyata apa yang dikhawatirkan si Leto itu akan terjadi. Pasalnya si Kaisar memang sengaja melakukan ini dengan harapan kekuatan Atreides akan melemah ketika di Arrakis, memerintahkan Harkonnen supaya melenyapkan seluruh Atreides ketika mereka berada di Arrakis. Kembali ke Atreides yang kedatangan bunda terhormat Bene Gesserit untuk menguji kemampuan si Paul yang merupakan keturunan asli dari salah satu anggota perkumpulan geng Gesserit. Sementara si Paulnya sendiri, dia yang masih molor, kembali memimpikan hal yang sama yang ternyata si cewek Arrakis dalam mimpinya itu adalah si Chani. Lantas si mamah pun membangunkan si Paul, nyuruh supaya bersiap-siap untuk menemui seseorang, dan sebelum dipertemukan si Paul harus terlebih dahulu melakukan medical check up yang dilakukan oleh Dr. Yue sembari harewas bojong supaya terus waspada ketika bertemu dengannya. Setelah itu di sebuah ruangan si Paul pun bertatap mata juga dengan bunda terhormat bernama Giaus Helen Mohiam. Pas heng sekali si Mohiam pun nyuruh si Paul supaya memasukkan lengannya ke dalam kotak. Aturan tesnya sangat sederhana, jarum beracun ini akan membunuhmu jika kamu melepaskan tanganmu dari dalam kotak. Silence. Ternyata kotak itu adalah kotak rasa sakit untuk menilai seberapa besar si Paul bisa mengendalikan emosinya, karena si Paul itu sendiri terlalu banyak mewarisi kekuatan besar. Enough. Setelah ujian selesai, si Mohiam malah adat-adatan karena si Jessica tidak melahirkan seorang anak perempuan yang sudah jadi aturan geng Bene Gesserit. Namun si Jessica membelanya, mungkin saja si Paul adalah Kwisatz Haderach yang selama ini telah kita nantikan kelahirannya. Hal itu dibantah si Mohiam dengan dalih seorang pria itu banyak membuang potensi, di mana itu juga pasti akan terjadi pada si Paul dan bisa saja dia akan mati di ujian berikutnya. Rupanya percakapan mereka tadi didengar si Paul yang secara diam-diam dia mengikuti mereka kalau yang dimaksud Haderach itu adalah orang yang mampu menguasai politik kekaisaran. Jadi kekaisaran itu kalau di negeri Konohama Hokage ya gengs, di mana para geng Gesserit ini berencana untuk mengendalikan Hokage yang padahal di negara tersebut sudah terjadi. Karena dengan begitu geng Gesserit meyakini kalau kedamaian, keberkahan umat manusia di masa lalu maupun masa depan akan tercipta. Sedangkan kehadiran si Haderachnya sendiri sudah dirasakan geng Gesserit kalau dia sudah semakin dekat dan berkeyakinan juga kalau dia berada di Atreides.
Singkat cerita, Atreides sudah sampai di Arrakis. Saat keluar dari pesawat, para suku Fremen tiba-tiba saja berteriak, "Lisan Al-Gaib! Lisan Al-Gaib! Lisan Al-Gaib!" Si Mamah pun memberitahu si Paul kalau itu artinya suara dari dunia lain. Artinya juga geng Gesserit pasti bertugas di sini. Sesampainya di base, tempat yang sudah dibangun oleh Harkonnen yang biasa ditempati oleh para pemanen, semua pasukan menutup pintu karena panas di sana sangat kacida. Sementara itu si Jessica dia merekrut satu pelayan dari warga Fremen dan tertarik pada satu orang bernama Sadut. Di mana si Sadut ini ternyata membawa senjata berjenis Chris Knife yang terbuat dari taring cacing Alaska alias Said Hulud. Sengaja dia bawa sebagai hadiah untuk seseorang yang dia yakini adalah sebagai orang terpilih geng Gesserit. Sementara di suatu ruangan, si Paul yang sedang mempelajari lingkungan Arrakis mulai makhluk berbahaya berupa seekor cacing besar bernama Sai Hulud Dea, cara menghindarinya sampai ketumbuhan yang bisa hidup di Arrakis. Namun tiba-tiba saja ada seekor lalat sakti yang mampu menembus dinding baja, yang ternyata itu bukan lalat biasa melainkan Hunter Seeker yang sudah bisa dipastikan pengendalinya pasti ada di sini. Mengetahui nyawa anaknya terancam, si Leto pun lekas memerintahkan asistennya supaya mencari penyusup tersebut. Kembali ke Gidi Frame. Nah, nampak si Mohiam sudah ngejentul saja di sana, yang nyuruh si Baron supaya menarik semua Hunter Seeker supaya pergerakan kita tidak dicurigai Atreides, karena sebentar lagi bala bantuan pasukan dari Kaisar akan segera tiba untuk memperkuat si Baron dalam serangannya. Namun si Mohiam memperingati si Baron supaya tidak melukai Jessica dan anaknya karena mereka adalah bagian dari geng Gesserit. Wala, tak seperti itukah ternyata dedegan si Baron ini. Sedangkan di sisi lain, si Leto memulai kongresnya dengan para petinggi Atreides untuk membahas soal panen rempah, karena dalam beberapa waktu ke depan kita tidak akan bisa mendapat hasil yang sama dengan Harkonnen dikarenakan alat-alat panen yang mereka tinggalkan dalam keadaan sudah rusak. Lantas si Hawat pun menunjukkan pada si Leto sebuah alat yang merupakan tempat di mana rempah disimpan. Harkonnen sengaja melakukan sabotage untuk memperhambat kita dan akan melaporkannya pada pengadilan kekaisaran. Yang tidak lama dari itu si Duncan telah kembali dari misinya ngolok para Fremen. 4 minggu si Duncan berbaur dengan para Fremen, tersembunyi di gurun dalam komunitas yang disebut Sith, di mana pemimpin Sith itu sendiri datang bersama si Duncan untuk menemui si Leto. Itu artinya si Duncan berhasil membangun sebuah relasi dengan si Fremen. Lantas si Leto pun diperkenalkan dengan sosok pemimpin Sith dia bernama Stilgar. Sebuah kesepakatan pun terjalin di antara mereka kalau selama masa pemerintahan si Leto, dia menjamin warga Fremen semua akan baik-baik saja. Namun nampaknya Atreides masih memerlukan waktu untuk mengambil hati pemimpin Sith supaya bisa menjadi sekutu mereka. Pasalnya sikap si Stilgar ini kumaha karep sorangan alias semaunya dan tidak suka diatur. Keesokannya, mereka kedatangan seorang penengah dia bernama Dr. Liet, ahli ekologi kekaisaran, untuk membantu si Leto meninjau ladang rempah karena beliau ini ternyata seorang Fremen. Dia diterima dan didengar oleh kedua belah pihak. Saat sampai di ladang, mereka pun kini diperlihatkan dengan sosok cacing Alaska. Meski hanya kebulannya saja, nampaknya dia sedang menuju ladang terpicu karena getaran yang dihasilkan alat panen. Lantas si Liet pun menginstruksikan semua pekerja supaya mengevakuasi diri. Namun naas satu pesawat mereka mengalami kerusakan yang membuat si Leto akhirnya bertindak untuk mengevakuasi pekerja yang tersisa. Di tengah evakuasi, si Paul yang sedang ribuh tiba-tiba saja terpapar rempah-rempah. Seketika dia merasakan dungdeng dan mendengar suara yang mengatakan Kwisatz Haderach bangkit. Tapi untungnya si Duncan dengan sigap menyadarkan si Paul dan membawanya ke pesawat. Coming and going of him. May his passage.
Betapa besar dan mengerikannya cacing Alaska itu karena dia akan melahap apapun yang ada di permukaan gurun. Setelah kembali ke camp, si Leto mengadukan kerusakan peralatan rempah pada si Liet selaku penengah. Namun nampaknya dia tidak berada di pihak si Leto. Hati kecilnya masih ada di Arrakis, justru malah memperingati si Leto supaya menjaga keluarganya. Sementara si Paulnya langsung diperiksa dokter Yue. Kalau si Paul itu baik-baik saja, dia hanya alergi terhadap rempah. Setelah si dokter pergi, si Paul pun menceritakan kalau dirinya mendapat penglihatan yang tentunya itu adalah si Chani, di mana di penglihatan itu juga seseorang yang entah siapa itu memberikan sebuah pisau pada si Paul. Scene kini menuju ke semesta Salusa Secundus, merupakan planet di mana para pasukan kekaisaran bersemayam. Si kaisar akan mengirim 3 batalionnya untuk membantu si Baron mengeksekusi Atreides. Di Atreidesnya sendiri, si ayah nampak sudah mendapat firasat buruk dan mengetahui apa yang direncanakan geng Gesserit. Seraya minta supaya melindungi anak kita apapun itu yang akan terjadi, tapi bukan ke si Jessica, melainkan ke geng Gesserit itu sendiri. Singkat waktu, malam pun tiba. Baron CS pun kini mulai melancarkan aksinya di mana hal itu dapat dirasakan si Leto yang langsung ngecek keadaan di luar. Tapi tiba-tiba wah, rupanya si Dr. Yue adalah seorang pengkhianat. Dia melempar semacam obat pelumpuh yang membuat si Leto seketika tak bisa bergerak. Dia pun mengutarakan tujuannya kenapa melakukan ini. Yang ternyata si Yue sudah menjalin kesepakatan dengan si Baron untuk menukar istrinya yang diculik si Baron dengan si Leto. Namun dia berkata si Leto tidak perlu khawatir karena dengan segenap jiwa raganya akan menyerahkan cincin kerajaan pada si Paul. Si Yue juga memasangkan gigi palsu yang di dalamnya sudah ditanamkan racun akan mengontaminasi udara di sekitar jika si Leto menggigitnya. Namun hal itu juga akan jadi akhir hayat bagi si Leto. Dan begitu juga di luar camp, terlihat di jalur pesawat akan kedatangan si Baron CS. Naasnya mereka yang belum sempat cuci muka pun harus terbantai habis oleh si Baron CS. Si Dunchan yang ternyata mampu survive, lantas dia segera bergegas ke dalam untuk menyelamatkan si Paul. Yang ternyata si Paul dan ibunya mereka berdua sudah lebih dulu diculik si Baron CS. Dia pun pergi menggunakan pesawat untuk mencari mereka berdua. Di tengah perjalanannya, si Mamah memberi isyarat supaya si Paul menggunakan ilmu bacotannya. Alhasil si Paul justru malah dapat bogem dari si prajurit. Lantas si Mamah pun kembali memberi instruksi supaya si Paul tenang dan berkonsentrasi. Setelah penyumpal mulut si Mamah terbuka, para pasukin pun kini berada dalam kendalinya, membuat mereka saling membunuh satu sama lain. Namun sayangnya, pesawat seketika habis bensin membuat mereka harus keluar dari pesawat yang ternyata lokasi mereka belum jauh dari camp yang sudah porak-poranda. Sedangkan nasib si Leto yang masih lalungse dibawa ke hadapan si Baron. Dr. Yue pun datang untuk menagih janji si Baron. Namun pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan. Lebok tah, si Yue justru malah dikirim si Baron untuk menyusul istrinya ke alam baka. Di saat itu pula si Leto menggigit gigi palsu. Seketika ruangan tersebut pun dipenuhi dengan racun. Apakah si Baron akan muadar? Karena selang beberapa saat tim medis pun datang ke ruangan yang sudah terpapar racun.
Si Koplok mah kuat, Si Baron ternyata masih hidup namun keadaannya sangat kritis. Kembali ke si Paul yang bersembunyi di dalam pasir, dia menemukan bingkisannya si Yue yang berisikan catatan kasbon juga cincin kerajaan yang sempat dia ambil waktu itu. Di mana di sana juga ternyata ada secuil rempah. Sebagaimana apa yang telah terjadi, seketika si Paul pun kembali mendapat penglihatan setelah terpapar serbuk rempah tersebut. Dalam penglihatannya kali ini sedang terjadi sebuah peperangan besar antar alam semesta yang dipimpin oleh si Paul itu sendiri di bawah bendera Atreides atas nama besar ayahnya. Sesaat akan menjelang malam, mereka pun keluar dari dalam pasir. Di saat itu juga si Duncan berhasil menemukan mereka sambil minta hampura. Si Duncan berkata kalau si Leto telah almarhum di tangan Harkonnen. Lantas si Duncan pun membawa mereka berdua ke stasiun tua pengujian ekologi tempatnya si Dr. Liet. Namun naas belum juga sempat rebahan, batalion Sardukar tiba-tiba saja mendarat di sana. Sempat dihadang para Fremen, tapi lagi-lagi mereka kalah jumlah dan persenjataan yang membuat mereka bisa menembus ke dalam stasiun. Si Duncan di sini nyuruh si Paul dan si Mamah untuk pergi, sementara dianya akan menahan pasukin seorang diri. Dan kini mimpi si Paul pun satu persatu mulai jadi kenyataan dengan tiwasnya si Duncan, sama persis dengan di mimpi si Paul. Sementara si Liet nyuruh mereka supaya mengikuti cahaya karena di sana ada pesawat siap hiber memanfaatkan badai yang akan segera datang untuk kabur. Mengarahlah ke selatan dan temukan Fremen di sekitar sana. Sementara si Lietnya sendiri akan menuju ke stasiun berikutnya untuk melaporkan serangan ini pada Lance Red. Setelah mereka berdua berhasil terbang, si Liet memasang sebuah alat yang bisa memancing cacing Alaska datang. Namun saat akan menyambut si cacing, dia keburu ketublas dari belakang. Sebelum ajalnya menjemput, si Liet pun menegaskan pada prajurit Sardukar kalau dia hanya taat dan melayani majikannya yang bernama Sai-Hulud. Di tengah perjalanannya menembus badai sambil dikejar pula sama prajurit, pesawat yang ditumpangi mereka tidak cukup tinggi sehingga bukan hanya kebulnya saja yang bertabrakan, melainkan juga dengan pasir-pasirnya. Alhasil sayap pesawat pun mengalami kerusakan diiringi dengan retakan kaca pesawat. Di saat itu pula si Paul kembali mendapat penglihatan tentang seorang pria yang bernarasi temukan dia dan bersatulah. Diakhiri dengan kata lepaskanlah, lepaskanlah, dan mereka pun berhasil melakukan pendaratan darurat, di mana setelah itu mereka langsung bergegas ke bebatuan untuk menghindari cacing Alaska. Di sana mereka berganti kostum ke kostum Sith-Suit. Selanjutnya mereka harus segera menemukan Fremen yang sepertinya lokasi itu tidak jauh karena mereka melihat adanya tanda-tanda kehidupan di sana dengan cara berjalan angsrod-angsrodan supaya tidak terdetek cacing Alaska. Karena berjalan seperti itu layaknya pergerakan pasir tertiup angin sehingga luput dari radar si cacing. Namun pada faktanya si cacing tetap bisa mendeteksi mereka karena yang mereka injak adalah drum pasir. He's from sand. Run! Untungnya ada seseorang yang entah siapa itu bisa mengalihkan si cacing yang jelas itu pasti Fremen dengan alat yang sama waktu itu si Liet pasang sehingga mereka berdua terselamatkan. Dan tidak lama dari itu para Fremen pun menunjukkan eksistensinya. Yang salah satu dari mereka ada si Stilgar. Awalnya si Stilgar akan merekrut si Paul karena dia masih muda dan bisa belajar sebagaimana cara kita hidup di gurun, tapi tidak dengan si Mama yang mereka anggap akan jadi beban sehingga si Paul pun tidak bisa tinggal diam. Dan faktanya si Stilgar salah menilai si Mama. Selain tergolong dalam wanita riding, dia juga tergolong sebagai petarung yang dengan mudah bisa saja si Mama mengakhiri hidup si Stilgar. Dia pun kini menjamin keselamatan mereka berdua dengan sumpah Fremennya. Di Malagashos, Vanadbelili Hiyat.
Sedangkan si Paul yang bersiap nembak dari atas, tiba-tiba saja seorang cewek muncul di sana yang ternyata itu adalah si Chani. Saat akan dibawa ke si Teber, tiba-tiba saja satu preman tidak terima dan mendeklarasikan damtal karena bagi mereka yang kuatlah yang memimpin, dikarenakan si Stalgar tadi telah kalah oleh seorang emak-emak, maka dialah yang akan menjabat sebagai pemimpin baru dengan menantang si Mamah untuk duel dengannya. Namun di sini si Paul yang akan maju, dia pun diberi senjata berupa Crysknife oleh si Chani dan duel pun akan segera dimulai. Climb up, rise and settle. Cupu dek bacot doang. Gue dek, sekali gerakan doang si preman itu sudah ketiwasan. Apakah dengan ini itu tandanya si Paul jadi pemimpin, gengs? Dan kini mereka pun semakin yakin kalau Al-Gaib itu adalah si Paul. Dan mereka kini meresmikan si Paul menjadi bagian dari mereka dan akan segera pergi ke Sietaber. Di ending film, kita diperlihatkan seorang preman yang mampu mengendalikan cacing Alaska layaknya seekor kuda. Kalau ini hanya baru permulaan. This is only the beginning. Atosan. Nunggu sequelnya rilis ya gengs, karena perjalanan si Paul masih panjang, begitu juga dengan si Baron. Dio sudah kembali sehat walafiat. Wajalah, sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, comment, and bye-bye.